Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Tadi pun. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Perkenalkan, saya Ayu Rohmatika, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Pringsewu dari UPTSD Negeri 3 Krisnamulyo dengan fasilitator Bapak Ayub MPD dan pengajar praktik Bapak Wan Noviawan Indrawan. Kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Adapun peran dan kesimpulan keterkaitan antar modul yaitu dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya memiliki peran sebagai penggerak dalam menerapkan konsep disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas sampai kepada segitiga restitusi. Saya terlibat langsung sebagai fasilitator dan kolaborator bersama guru lain. Keterkaitan antar modul. Modul 1 terdiri dari 4 modul, yaitu modul 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif. Keempat modul ini saling berkaitan dengan tujuannya yaitu untuk menuju profil pelajar Pancasila. Dalam modul 1.1 terkait filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar atau pedoman kita sebagai guru untuk melakukan proses pendidikan secara keseluruhan kepada anak didik kita. Adapun poin-poin pada modul 1.1 yaitu tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun anak-anak kita maka harus menyesuaikan dengan kodrat keadaan. Kodrat keadaan dibagi menjadi dua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, dalam proses menuntun juga harus sesuai dengan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, berpusat pada murid. Semua yang kita lakukan harus berorientasi penuh kepada murid. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka kita sebagai guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak. Nilai dari guru penggerak yaitu berpusat pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Sedangkan perannya yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktis. Modul 1.3 visi guru penggerak sebagai acuan atau cita-cita sekolah dalam proses pendidikan. Menyusun dan mencapai visi menggunakan paradigma perubahan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif ini merupakan sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA digunakan sebagai alat untuk mencapai visi. Alur berpikir dalam mengelola perubahan menggunakan paradigma IA di sekolah dimulai dengan menyusun visi, kemudian diturunkan menjadi prakarsa perubahan dan dicapai secara kolaboratif menggunakan tahapan Bagja. Tahapan Bagja terdiri dari 5 tahapan yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada modul 1.4 merupakan pedoman guru dalam mengatasi atau menghadapi segala perilaku murid yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dihargai. Sehingga apabila kita menerapkan budaya positif di sekolah ini,
maka memudahkan tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budaya positif. Disiplin positif yang mencakup bagaimana merubah paradigma saya tentang teori kontrol atau teori pilihan, hukuman, konsekuensi, teori motivasi, nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Glasser, kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pemikiran orang lain yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Teori motivasi ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Dan yang ketiga, menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Hukuman dan penghargaan. Hukuman dibuat oleh guru secara tiba-tiba, tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang, murid merasa tersakiti. Sedangkan penghargaan menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan mengurangi motivasi. Keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, mendapatkan kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan atau power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan. Posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pemberi rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul budaya positif, perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya yaitu terkait teori
kontrol. Sebelumnya saya masih berpikir pada paradigma stimulus respon. Akan tetapi setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya mampu mengontrol diri kita sendiri. Semua perilaku ternyata memiliki tujuan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar hidupnya. Setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait konsep penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid saya yang berkelahi saling tarik-menarik kerudung. Saya menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaiannya. Murid merasa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Saya bersama murid saya bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Murid saya memberikan pendapat dan bersama-sama merubah pendapat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika melakukan hal tersebut, saya merasa belum terbiasa melakukan segitiga restitusi sehingga saya masih merasa kaku. Saya merasa antusias dan tertantang karena ini merupakan pengalaman baru yang butuh pembiasaan. Menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah diterapkan yaitu dengan tidak menghakimi murid ketika melakukan kesalahan. Dalam segitiga restitusi, murid tidak langsung disalahkan yang membuat mereka merasa terpuruk. Setiap perilaku yang mereka lakukan tentu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi yang sering saya pakai dalam mengatasi masalah murid sebelum mempelajari modul ini yaitu posisi sebagai teman dan pemberi rasa bersalah. Perasaan saat itu merasa biasa saja karena belum mengetahui posisi pemantau ataupun posisi manajer. Setelah mempelajari modul 1.4, maka saya memakai posisi sebagai manajer. Perasaan saya lebih tenang dan lebih menerima, emosi lebih stabil. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah pada tahap menstabilkan identitas saja. Saya menggali informasi terlebih dahulu dengan menanyakan alasannya. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua, karena pendidikan dalam keluarga memiliki peran yang lebih besar dalam menciptakan budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.